Tuhan satu. Dan kepercayaan kepada Tuhan yang satu inilah, tauhid inilah yang menjadi api yang berkobar-kobar menyala-nyala di dalam Quran itu. Dan jikalau api ini telah berkobar-kobar dan menyala-nyala pula di dalam dadanya seseorang manusia, manusia yang demikian itu menjadi manusia yang sebagai dikatakan oleh saudara Hamka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa dan sahabat Islam Rahma TV di seluruh penjuru tanah air, alhamdulillah kita diberikan umur yang panjang, kesehatan oleh Allah SWT di bulan suci Ramadan tahun ini. Tentunya kita syukuri dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji kehidupan ya, evaluasi, refleksi dari kehidupan kita dari 11 bulan yang lalu. Kita lalui bulan Ramadan dengan hal yang baik ya. Dan tentunya juga sahabat-sahabat dengan seksama, dengan setia ya, mendengarkan atau menyaksikan ya, menonton channel Islam Rahma TV dengan program ngaji Islam Bung Karno. Dan kita insya Allah akan melewati, akan mengalami, kemudian kita meniti hari demi hari dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji Bung Karno dengan api Islamnya. Nah, malam ini kita akan mengkaji Bung Karno dalam pergaulan internasional. Bagaimana Bung Karno pernah menyatakan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1965 dengan sangat gagah. Bung Karno diinspirasi oleh Al-Quran. Nanti insya Allah kita akan diberikan pemahaman oleh Kiai Haji Zuhairi Misrawi, guru kita. Dengan seksama juga kita mendengar ada satu buku yang berjudul Dunia dalam Genggaman Bung Karno, Gus. Ya. Bagaimana Bung Karno dikenal oleh seluruh dunia, Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan lain sebagainya. Dan bahkan Bung Karno disebut sebagai pahlawan kemerdekaan. Nah, tidak panjang lebar, malam ini, di malam mulia di bulan Ramadan ini, kita akan membahas sebuah tema yang pernah dipaparkan Bung Karno, yakni keluar dari PBB hijrah menuju berdikari. Kita tahu Bung Karno dengan prinsip Trisakti pernah menyatakan berdikari ya, berdiri dengan kaki sendiri sebagai sebuah bangsa yang kuat dan negara yang dihormati. Nanti akan kita dengarkan dengan baik ya. Jadi apa pandangan Gusmis latar belakang Bung Karno, Gus, menyatakan keluar dari PBB? Kira-kira apa yang mengilhami Bung Karno pada saat itu, Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pada malam-malam menjelang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran sebagai kitab suci dan pegangan Islam, kita akan ngaji api Islam Bung Karno. Kita akan membedah bagaimana Al-Quran itu menginspirasi Bung Karno dalam melahirkan satu kebijakan-kebijakan besar di Republik ini. Sebenarnya tema pentingnya adalah hijrah menuju berdikari. Kebetulan ini tema-tema hijrah sekarang sangat populer di kalangan milenial. Bung Karno dulu pada tahun 60-an sudah berbicara tentang tema hijrah. Tetapi hijrah yang dimaknai oleh Bung Karno adalah hijrah dalam konteks kebangsaan. Bagaimana kita menjadi bangsa yang berdikari. Tentu Bung Karno salah satunya
mengambil inspirasi dari Al-Qur'anul Karim. Ada satu ayat yang sering disampaikan oleh Bung Karno bagaimana cara menumbuhkan kemandirian. Itu ayat yang berbunyi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ayat ini saya juga sering temukan dalam diktat-diktat mata kuliah saya di Universitas Al-Azhar Mesir. Jadi ketika saya membaca naskah-naskah Bung Karno, baik dalam pidato-pidato maupun catatan Bung Karno, saya teringat masa-masa kuliah. Luar biasa. Betapa di dalam cara berpikir keulamaan Islam atau keilmuan Islam, ayat ini memang memberikan inspirasi yang luar biasa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Nah, Bung Karno meletakkan ayat ini dalam konteks peta geopolitik, di mana PBB yang kita tahu di bawah kendali Amerika Serikat pada masa itu, dan selalu mengintervensi peristiwa-peristiwa politik. Bahkan mungkin sampai sekarang kita juga merasakan bagaimana Amerika memainkan kartunya dalam politik dalam negeri kita. Pada zaman Bung Karno pun terjadi begitu. Sehingga Bung Karno sampai pada kesimpulan bahwa yang menentukan Indonesia itu maju bukanlah negara luar, bukanlah Amerika, tetapi kita sendiri sebagai suatu bangsa. Karena terinspirasi dari ayat tadi bahwa ya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan mengubah nasib kita sebagai suatu bangsa kecuali kita memang mengubah nasib kita sendiri. Nah, salah satunya yaitu bahwa kita jangan mempunyai ketergantungan terhadap negara lain. Bahwa apapun yang terjadi di negeri ini harus merupakan usaha kita, banting tulang kita, adalah keringat dari seluruh warga untuk membangun negeri ini. Nah, Bung Karno membuktikan ketika Bung Karno berbicara hijrah menuju berdikari ini, Bung Karno sudah membuktikan dengan menggelar konferensi Asia Afrika tahun 55 di Bandung. Betapa meriahnya ketika Indonesia menjadi motor penggerak dari kekuatan negara-negara Asia Afrika yang terjajah. Itu. Bahkan Bung Karno mengeluarkan uang, memberikan uang kepada tokoh kemerdekaan Aljazair, menjadi inspirasi bagi negara-negara di Timur Tengah untuk meraih kemerdekaannya. Jadi setelah Asia Afrika itu Aljazair merdeka, Maroko merdeka, Pakistan juga merdeka. Jadi Bung Karno membuktikan bahwa kalau kita mau, kita bisa mengubah keadaan, bahkan kita bisa menjadi inspirasi dunia, yaitu Asia Afrika tahun 55. Nah, di dalam catatan ini Bung Karno hijrah menuju berdikari, yaitu 10 tahun menjelang Asia Afrika. Itu digelar, perayaan 10 tahun itu digelar di Jakarta tahun 65, yang itu momennya adalah negara-negara Muslim Asia Afrika. Dan Bung Karno luar biasa ya, waktu itu masih punya anggaran 12 miliar lebih zaman itu ya, tahun 65. Punya Bung Karno ingin membuat satu pagelaran yang kata Bung Karno tidak lagi digelar di Bandung, karena Asia Afrika tahun 55 digelar di Bandung. Konferensi peringatan 10 tahunnya digelar di Jakarta di GBK. Maka kemudian Bung Karno
menjadikan Jakarta ini sebagai kota yang modern. Itu hikmahnya kalau kita ini, ya kalau kita belajar dari Presiden Jokowi, ya, kalau kita mau berdikari, kalau kita ingin membangun, ya kita lihat nih pembangunan yang indah. Ada MRT di Jakarta, tol yang menyambung antara satu kota dengan kota yang lain. Bagaimana infrastruktur pendidikan kita terus dibangun, infrastruktur kesehatan dalam berbagai bidang. Bung Karno juga mengatakan sebenarnya, dan Bung Karno sudah buktikan bahwa kalau kita mau berdikari, ya kita mampu. Kan seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Maka semua tergantung kita. Nah, ini sebenarnya yang terus didorong oleh Bung Karno, bagaimana ya kita harus mengejut ekspor. Maka kata Bung Karno, mengutip pernyataan dan mengkritik pandangan Franklin Roosevelt itu adalah ada freedom of speech, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, freedom of religion, kebebasan untuk beragama, freedom from fear, yaitu adalah merdeka dari rasa takut, dan freedom from want, yaitu adalah merdeka dari kemiskinan. Tapi kata Bung Karno ada satu yang Franklin Roosevelt itu lupa, adalah freedom to be free, yaitu merdeka untuk merdeka. Bahwa kemerdekaan itu penting, bahwa Indonesia merdeka itu punya makna yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar deklarasi kemerdekaan 17 Agustus, tetapi bahwa negara ini tidak boleh diintervensi oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat. Nah, ini dalam suasana Ramadan dan malam-malam menjelang nuzul Quran, kita harus merefresh, menyegarkan kembali bagaimana cara kita berbangsa dan bernegara. Bahwa kalau kita mengambil inspirasi dari Al-Quran, maka kita tidak akan kehilangan harapan, tidak kehilangan spirit dalam bagaimana membangun negara. Bahwa jatuh bangunnya negara ini bukan tergantung Amerika, bukan tergantung negara-negara lain. Jatuh bangunnya negara ini tergantung kita sebagai sebuah bangsa. Maka oleh karena itu, mengambil inspirasi dari Al-Quran itu menjadi sangat penting sekali, bahwa Al-Quran itu dapat dijadikan sumber inspirasi dalam berbangsa dan bernegara. Bahwa hijrah menuju berdikari itu menjadi sebuah keniscayaan. Sebagai sebuah bangsa, kita harus bersama-sama membangun negeri ini. Karena ya tidak seperti yang terjadi sekarang, di mana ada media sosial kita sangat riuh sekali, ada friksi di tengah-tengah masyarakat, ada keterbelahan karena peristiwa-peristiwa politik di masa lampau. Dan Bung Karno mengatakan mestinya kita bersatu sekarang. Karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa itu akan menjadi jalan bagi kita untuk berdikari tadi itu. Nah, kita belajar dari negara-negara yang maju, ketika seluruh warganya guyup, mempunyai kesadaran untuk berdikari, maka Indonesianya itu akan negaranya itu akan berkembang. Sekali lagi Bung Karno mengatakan bahwa keluar dari PBB itu bukan dalam konteks bermusuhan, ingin berperang melawan Amerika Serikat. Kata Bung Karno, enggak. Orang-orang Indonesia itu adalah peaceful people, adalah masyarakat yang cinta damai. Lebih-lebih karena sebagian besar penduduknya adalah Muslim, di mana Islam yang dipahami oleh Bung Karno adalah peaceful religion, adalah agama yang mendorong kepada perdamaian. Maka Bung Karno selalu mengingatkan bahwa di dalam tradisi Islam itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau kita berjumpa orang yang berbeda agama sekalipun dengan kita
memulainya dengan salam sejahtera, salam damai, yang itu menunjukkan bahwa kita ini tidak ingin bermusuhan, tetapi kita tidak ingin didikte oleh negara lain. Nah, ketidakingginan kita, ketidakmauan kita untuk didikte negara lain itu artinya bahwa kita bisa bangkit dengan kekuatan kita, bahwa jiwa berdikari ini sebagai sebuah bangsa yang kemudian Bung Karno jelaskan dalam Trisakti, kedaulatan dalam politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian dalam kebudayaan, itu yang kemudian menjadi tonggak kita sebagai sebuah bangsa untuk tampil sejajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Ya, kita sebagai sebuah bangsa punya masalah, pasti ada masalah politik, ada masalah sosial, ada masalah ekonomi. Kata Bung Karno, biarkan kami yang menyelesaikan masalah kami sendiri. Toh kami sebagai sebuah bangsa juga mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah kita. Tidak perlu ada intervensi, apalagi intervensi militer dari negara luar, seperti yang terjadi di Timur Tengah saat ini kan sangat menyedihkan sekali. Ketika negara-negara di Timur Tengah itu dikendalikan oleh kekuatan Amerika Serikat. Nah, Bung Karno menarik bahwa saya tidak membenci orang-orang Amerika. Kata Bung Karno, mereka orang-orang baik. Yang saya tidak suka adalah bagaimana intervensi Amerika terhadap negara yang berdaulat. Nah, ini maka sekali lagi bahwa inspirasi Al-Quran bagaimana hijrah menuju berdikari ini sesuatu yang sangat istimewa dari Bung Karno, karena membangun kesadaran politik kebangsaan kita bahwa ya negara ini tergantung kita. Apa kalau negara ini mau maju, mari kita bangun bersama-sama. Sebaliknya kalau ya kita hanya duduk berpangku tangan, tidak melakukan sesuatu yang bersifat kreatif dan inovatif, maka ya Indonesia tidak akan mengalami perubahan. Maka pada masa Bung Karno itu luar biasa, kita jejaknya kita masih melihat gelora Bung Karno yang kemarin digunakan dalam Asian Games, itu menjadi kebanggaan. Bayangkan pada waktu itu Bung Karno membangun gelora Bung Karno, ada monumen nasional itu Monas. Lalu kemudian ada Masjid Istiqlal, yang itu menjadi kebanggaan bahwa negeri ini dengan hijrah berdikari itu bisa membangun dengan kesadaran bahwa dari ayat Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mengubah nasib kita sendiri. Luar biasa. Dan lagi-lagi Bung Karno kita teladani, Gus. Bahkan oleh Menlu kita, Bu Retno, kaum milenial, anak-anak muda harus memberikan satu apresiasi besar, mengambil pelajaran dari perjuangan Bung Karno dalam perjuangannya membebaskan bangsa-bangsa, Gus. Bayangkan Bung Karno dulu berbicara hijrah, tapi tidak bersifat hijrah yang individual. Ya, Bung Karno dulu sudah menggunakan terma hijrah. Hijrah menurut Bung Karno hijrah kebangsaan. Hijrah yang melibatkan kepentingan kita sebagai sebuah bangsa. Hijrah kolektif. Bukan hijrah dalam konteks identitas maupun komodifikasi agama. Merasa beriman gitu, Gus. Iya, maka ini inspirasi bagi kalangan milenial bahwa kalau kita ingin hijrah, maka hijrah yang itu akan membawa pada kesejahteraan, ketinggian derajat kita sebagai sebuah bangsa. Ini good point apa yang disampaikan oleh Gus Mis, bahwa hijrah yang tepat adalah hijrah kebangsaan, bukan personal ya. Jadi bangsa kita harus kita majukan ya. Bukan hanya hijrah di permukaan saja, bahwa ya
seolah-olah kita beragama dengan menggunakan simbol-simbol agama, itu baik kita. Tetapi hendaklah belajar dari Bung Karno adalah hijrah kebangsaan, hijrah yang akan mengubah kualitas dari bangsa kita. Bahwa ternyata ya kita tidak kalah dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka oleh karena itu hendaklah kita bersatu, tidak saling menebarkan hoax, ya kan? Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Ya sejatinya hijrah kebangsaan itu bangkit, ya, karena bagaimanapun pada masa-masa pandemi dan krisis seperti sekarang ini dibutuhkan solidaritas dan soliditas kita bersama, bahwa kita akan mampu melewati ini semua sejauh kita berdikari, sejauh kita menyadari bahwa kita mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menjadi bagian terpenting dalam pembangunan negeri ini. Bayangkan di tengah pandemi kita lihat Pak Presiden Jokowi masih membangun infrastruktur di mana-mana. Presiden Jokowi masih membuat program-program padat karya, bahkan Presiden Jokowi mencanangkan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Itu menunjukkan bahwa hijrah menuju berdikari itu masih terus hidup hingga sekarang ini. Jadi Presiden Jokowi melanjutkan dari perjuangan Bung Karno dulu, guys. Betul, hijrah menuju berdikari. Bahwa kita harus membangun sumber daya manusianya, membangun infrastrukturnya. Jadi pembangunan yang bersifat menyeluruh, bersifat holistik ini, ya, bahwa bagaimanapun yang akan menentukan negeri ini adalah kita sebagai bangsa. Kalau kita bersama-sama, insya Allah kita akan mencapai mimpi kita bersama sebagai sebuah bangsa. Dan dalam pemerintahan Presiden Insinyur Joko Widodo ini menarik, Gus. Jadi kita sudah banyak menyaksikan, ya, memperhatikan langkah-langkah beliau di forum-forum internasional, dan banyak apresiasi besar bahwa Presiden Jokowi ini tadi meneladani, ya, jejak-jejak pendiri bangsa, khususnya Bung Karno. Nah, yang menarik itu gini, Gus. Ternyata dengan satu peristiwa itu, bahwa Bung Karno menyatakan Indonesia keluar dari PBB, itu pemimpin-pemimpin dunia itu datang ke Bung Karno, Gus. Ada Fidel Castro, kemudian ada Che Guevara, ya. Ternyata Bung Karno ini memang dipuja-puja, Gus, oleh seluruh katakanlah negara Asia Afrika, ya. Dan yang menarik dari pembicaraan Gus Mis tadi, ternyata Bung Karno itu tidak membenci bangsa Amerika, Gus. Buktinya Bung Karno ini berteman dengan John F. Kennedy, Gus. Nah, terakhir yang ingin saya tanyakan gini, Gus. Apakah satu fenomena yang terjadi dulu memang mungkin terulang kembali? Tadi Gus Mis mengatakan di Timur Tengah hari ini masih dikendalikan oleh Amerika lewat PBB, ya. Ini solusinya apa, Gus? Apakah PBB ini harus misalnya di satu forum untuk menyepakati tidak mengintervensi negara-negara yang katakanlah berdaulat, gitu, Gus? Jenengan kan sebagai pakar Timur Tengah, ini kan expert. Jadi begini, sebenarnya bukan soal keluar atau dari PBB. Poinnya adalah bahwa kita harus solid. Kita harus yakin dengan kemampuan kita. Kalau kita solid, kalau kita betul-betul bisa membangun bersama sebagai sebuah bangsa, meyakini ideologi Pancasila sebagai kekuatan, maka intervensi asing dari manapun itu tidak akan mempan. Jadi itu poinnya, gitu. Bukan soal bagaimana keluar dan masuk. Itu keluar dari PBB itu sikap politik pada masa itu yang ingin ditunjukkan oleh Bung Karno bahwa kita ini negara berdaulat, tidak bisa seenaknya diintervensi, bahkan oleh negara-negara yang berada di sekitar kita, ya kan? Nah, negara-negara jiran kita tidak boleh. Tetapi poin yang lebih penting adalah bahwa kalau kita kuat sebagai sebuah bangsa, maka kita akan bisa membangun negeri ini yang sudah dicontohkan, karena Bung Karno itu
bukan hanya pemimpin yang berbicara, berpidato saja. Memang pidatonya Bung Karno itu memukau, tetapi Bung Karno juga membangun, ya kan, meninggalkan jejak-jejak yang sampai sekarang kita rasakan tadi. Gelora Bung Karno, lalu kemudian Majelis Istiqlal, Monumen Nasional. Betapa Bung Karno harum namanya hampir di seluruh Nusantara sampai sekarang. Dan kemudian bagaimana Bung Karno harum di dunia internasional karena keberaniannya untuk menentang sikap-sikap intervensionis. Nah, menurut saya memang kalau kita belajar dari Bung Karno dalam konteks sekarang, maka kita ini harus mempunyai keyakinan bahwa kita ini sekali lagi adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai kemampuan dan kapasitas. Kita akan mampu membangun negeri ini sejauh kita punya keyakinan bahwa kita ini mampu, kita ini bisa, kita ini harus bersatu, kita harus yakin bahwa Pancasila adalah kekuatan bangsa ini. Kalau kita menjadi bangsa yang besar, kita tidak akan bisa diintervensi oleh siapapun. Sebaliknya kalau kita belajar dari Timur Tengah. Kenapa intervensi Amerika, intervensi Cina dan di Rusia di Timur Tengah itu sangat luar biasa? Karena masyarakatnya tidak bersatu. Masyarakatnya tidak yakin bahwa mereka mempunyai kemampuan. Sejak jatuhnya dinasti Ottoman di Turki 1923 akhir atau awal 1924, itu negara-negara Timur Tengah itu terpecah belah karena perbedaan mazhab, perbedaan sekte, perbedaan ideologi politik, dan perbedaan di kalangan elit dan kaum oligarki di Timur Tengah. Sehingga karena negaranya rapuh, negaranya tidak yakin terhadap kemampuan berdikari tadi itu, sehingga kepentingan-kepentingan asing dengan mudah masuk dan mempengaruhi sebagian besar negara-negara di Timur Tengah. Maka belajar dari itu, kata Bung Karno, kita harus hijrah menuju berdikari ini. Kalau kita kuat, kalau kita membangun, kalau kita solid, maka negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat tidak akan mampu mengintervensi kita sebagai sebuah bangsa. Jadi hijrah menuju berdikari itu mengajak kita untuk meyakini bahwa kita ini bangsa yang dirahmati Tuhan, bangsa yang rakyatnya mempunyai keyakinan sebagaimana Al-Quran tadi itu, bahwa kalau kita mau, insya Allah akan ada jalan terang bagi kemandirian kita sebagai sebuah bangsa, bagi kedaulatan kita, dan bagi berkepribadian kita dalam kebudayaan. Baik, dan ini menjadi satu pembahasan yang tetap harus kita lanjutkan. Dalam konteks adalah kita melanjutkan perjuangan Bung Karno, Gus. Lagi-lagi ya kita sangat memberikan apresiasi besar terhadap pendiri bangsa Bung Karno. Dan lewat forum kajian kita, ngaji Api Islam Bung Karno, dan kita mendapatkan satu pemahaman bahwa Bung Karno ini dalam forum internasional, diplomasi internasional juga sangat luar biasa. Tadi sebagaimana disampaikan Gusmis, mengkonsolidir kekuatan kemerdekaan Asia Afrika, Amerika Latin, ya. Dan kuncinya adalah sebagaimana diarahkan Gusmis adalah persatuan sebagai sebuah bangsa, keyakinan kepada Allah SWT. Ya, jangan lupa inspirasinya dari Al-Quran. Dari Al-Quran, Gus. Jadi bagaimana satu ayat tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu menginspirasi Bung Karno untuk membangun satu keyakinan kita sebagai bangsa. Itu yang menarik. Karena bagi kita misalnya ayat Al-Quran ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu biasa. Hanya dibaca, hanya